Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal mengenai gelombang mekanik. Ini soalnya, sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan secara kontinu dengan amplitudo 20 cm, periode 4 second, sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 20 cm per second, dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukanlah A. Persamaan gelombang stasioner pada tali tersebut, B. Letak simpul ketiga dan perut keempat dari ujung bebas. Jadi di sini yang diketahuinya adalah amplitudonya, jadi di sini adalah A sama dengan 20 cm. Kemudian ini periodenya, jadi di sini adalah T besar, yaitu sama dengan 4 second. Kemudian ini adalah cepat rambatnya, yaitu di sini adalah V sama dengan 20 cm per second. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, persamaan gelombang stasioner, yaitu Y sama dengan berapa. Kemudian yang B, yaitu letak simpul ketiga, berarti di sini S3 sama dengan berapa. Kemudian perut keempat, yaitu P4 sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Kemudian kita jawab. Di sini kita jawab satu persatu. Yang A adalah persamaan gelombangnya. Jadi rumus dari persamaan gelombang ini yaitu Y sama dengan, di sini adalah salah satu ujungnya digetarkan, kemudian ujung yang lainnya adalah bebas. Berarti di sini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jadi rumus gelombang stasioner ujung bebas adalah 2A cos Kx kemudian sin omega T. Jadi ini rumus gelombang stasioner ujung bebas. Di sini A ini adalah amplitudo sudah diketahui. Kemudian di sini K ini tetapan gelombang, kita cari nilai K-nya. Jadi rumus dari K ini yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Di sini kita cari lambdanya terlebih dahulu. Jadi lambda ini bisa dicari dari rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Di sini frekuensinya belum ada, kita cari terlebih dahulu frekuensinya. Jadi frekuensi ini rumusnya adalah sama dengan 1 per T. Jadi 1 per periode. Di sini periodenya adalah ini. Berarti frekuensinya adalah sama dengan 1 per 4. Jadi 1 per 4 Hz. Jadi ini frekuensinya. Kita masukkan ke sini. Di sini V-nya adalah 20 sama dengan lambdanya ini kita cari. Jadi ini lambda. Kemudian F-nya ini adalah ini 1 per 4. Jadi ini 1 per 4. Jadi lambdanya adalah sama dengan 20. Kemudian 1 per 4 ini dipindah ke sini, berarti 4 per 1. Jadi ini dikali dengan 4 per 1. Jadi di sini 20 dikali 4 adalah 80. Jadi 80 dibagi 1 adalah 80. Hasilnya adalah sama dengan 80. Satuannya di sini adalah cm, karena di sini adalah cm per second, berarti ini cm. Jadi lambdanya adalah 80 cm. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan K-nya adalah 2pi per lambda, lambdanya ini adalah 80. Maka kita sederhanakan, ini dibagi 2, jadi dibagi 2 ini 1, kemudian ini dibagi 2 jadinya 40. Berarti di sini adalah 1 per 40 pi. Jadi ini K-nya atau tetapan gelombangnya adalah 1 per 40 pi. Kemudian kita cari omeganya. Jadi di sini omega adalah sama dengan, ini rumus dari omega adalah 2pi dikali dengan frekuensi. Jadi di sini sama dengan 2pi dikali dengan frekuensinya adalah ini, jadi 1 per 4. Jadi ini bisa disederhanakan, 2 per 4 ini, jadi dibagi 2 adalah 1, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti di sini sama dengan 1 per 2 pi. Jadi ini omeganya. Satuannya adalah di sini radian per second. Jadi omega ini adalah kecepatan sudut, jadi satuannya adalah radian per second.
Jadi nilai K dan omeganya ini sudah dihitung, maka kita masukkan ke persamaan gelombangnya. Jadi di sini Y sama dengan 2 dikali dengan A, amplitudenya adalah ini, 20. Kemudian di sini cos K-nya adalah ini, jadi 1/40 pi, kemudian X jadi 1/40 pi X, kemudian sin omega adalah ini, setengah pi, ini omeganya, dikali dengan T. Kemudian di sini Y sama dengan, jadi 2 dikali 20 adalah 40, jadi 40 cos 1/40 pi X, kemudian sin 1/2 pi T. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi ini adalah jawaban yang A, kemudian kita hitung jawaban yang B ini, jadi letak simpul ketiga dan perut keempat. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu gelombangnya, jadi di sini adalah ujungnya, ujung bebasnya, jadi ini ujung, kemudian di sini adalah sumbernya. Berarti kita buat gelombang dari ujung bebas ini, jadi gelombang stasioner ujung bebas ini kita gambarkan terlebih dahulu, jadi ini adalah gelombang stasioner ujung bebas, jadi dimulai dari sini, kemudian ini ke sini. Ini namanya gelombang stasioner. Jadi ini dimisalkan ini adalah gambar gelombang stasionernya. Di sini adalah perut satunya, kemudian di sini perut duanya, kemudian di sini adalah perut tiganya, kemudian di sini adalah perut keempatnya, dan di sini adalah perut kelimanya. Kemudian ini adalah simpul 1, kemudian ini simpul 2, kemudian ini simpul 3, kemudian ini simpul 4, dan seterusnya. Jadi di sini jarak simpul ketiga, jadi S3 ini adalah di sini. Ini S3, kita hitung dari ujung bebasnya, jadi jarak S3 ini dari sini ke ujung bebas ini. Di sini adalah ini jalannya ke sini, dan ini adalah satu lambda, ini adalah satu gelombang. Jadi satu gelombang ini dari sini sampai sini satu gelombang, kemudian ditambah dengan ini adalah 1/4 gelombang. Berarti di sini adalah 1/4 lambda. Jadi 1/4 gelombang. Maka kita tentukan S3 ini, jadi kita jawab yang B-nya. Yang B-nya ini simpul ketiga, yaitu sama dengan 1/4 lambda. Jadi di sini sama dengan 1 dikali 4 adalah 4, kemudian ditambah 1 adalah 5. Jadi di sini kita jadikan pecahan biasa, yaitu 5/4. Jadi 5/4 lambda. Jadi lambdanya ini kita kali dengan nilai lambdanya, yaitu 80. Berarti di sini dikali 80. Jadi 80 dibagi 4 ini adalah 20. Maka di sini sama dengan 5 dikali 20 adalah 100. Jadi di sini 100 cm. Jadi simpul ketiganya jaraknya adalah 100 cm. Di sini satuannya dalam cm karena lambdanya dalam cm. Kemudian kita cari letak perut keempatnya. Jadi ini P4 yaitu perut keempat, yaitu sama dengan di sini perut keempat adalah letaknya di sini. Kita hitung dari sini. Jadi ini kita hitung ke sini. Kemudian sampai sini. Jadi dari sini sampai sini ini adalah satu gelombang atau satu lambda. Kemudian ditambah ini adalah setengah gelombang. Berarti di sini adalah 1/2. Jadi dari jarak sini ke ujung bebas ini adalah 1/2 lambda. Jadi di sini sama dengan, jadi 1/2 ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi 1 dikali 2 adalah 2, kemudian ditambah 1 adalah 3. Berarti ini 3/2 dikali dengan lambda, lambdanya adalah 80. Jadi ini 80 dibagi 2 adalah 40, kemudian 3 dikali 40 adalah sama dengan 120. Jadi 120 cm. Jadi letak perut keempatnya adalah ini, 120 cm. Jadi ini jawaban yang B-nya. Jadi letak simpul ketiganya adalah 100 cm dan letak perut keempatnya adalah 120 cm. Kemudian ini yang jawaban yang A ini, jadi di sini keterangannya. Jadi ini persamaan gelombangnya, kemudian keterangannya adalah Y dan X-nya
Ini satuannya adalah dalam sentimeter. Kemudian di sini satu lagi adalah T-nya. Jadi T-nya ini adalah dalam second. Jadi satuannya adalah ini. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, ini soalnya sama seperti contoh soal yang tadi. Jadi bisa dikerjakan dengan mengikuti contoh soal yang tadi. Oke, demikian pembahasan mengenai gelombang mekanik.